Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan serta karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan. Salawat dan serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau ini sudah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman modern seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Nah, sebelum masuk materi, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kadir, NIM 1914209778. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu tentunya untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tugas gizi dan kesehatan. Nah, pada video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan gizi. Nah, sebelum masuk faktor-faktornya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kurang gizi itu. Nah, kekurangan gizi di sini yaitu suatu keadaan yang dimana kebutuhan nutrisi pada tubuh kita itu tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga tubuh akan memecah cadangan. Tubuh kita itu akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh pada diri kita atau pada diri manusia. Baik, selanjutnya masuk pada faktor penyebab kekurangan gizi. Nah, pada faktor penyebab kekurangan gizi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu mungkin faktor sosial. Nah, yang mana faktor sosial ini rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini itu banyak orang tua yang tidak mementingkan kesehatan anaknya. Bahkan anaknya mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi pun orang tua itu tidak menghiraukannya. Bahkan kalau kita sadari, kita sebagai orang tua, kalau kita sadari itu semua, anak ini bahkan sudah mengalami kekurangan gizi. Kemudian yang kedua itu kemiskinan. Nah, seperti yang kita ketahui, kemiskinan ini sering dituding sebagai biang keladi munculnya penyakit ini, terutama pada negara-negara yang berkembang, contohnya seperti Cina, Indonesia. Nah, rendahnya pendapatan masyarakat juga menyebabkan kebutuhan mendasar sering tidak terpenuhi seperti pertumbuhan pangan. Kemudian yang ketiga ada laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk di sini yaitu tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan atau menyediakan bahan pangan itu lebih banyak, sehingga menyebabkan krisis pangan. Nah, penyebab terjadinya krisis pangan ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit, contohnya seperti penyakit KEP. Oke, baik. Kemudian yang terakhir itu ada infeksi. Nah, infeksi ini tak dapat dipungkiri, memang ada hubungan erat antara infeksi dengan malnutrisi. Kenapa dapat berhubungan antara infeksi dengan malnutrisi? Nah, karena infeksi sekecil apapun akan berpengaruh pada malnutrisi. Sedangkan kondisi malnutrisi ini akan semakin memperlemah daya tubuh kita, sehingga tubuh yang pada giliran berikutnya akan mempermudah masuknya
beragam penyakit. Nah, oleh karena itu sebelum faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya tubuh kita, kurangnya faktor gizi pada tubuh kita ini, kita harus mencegahnya dengan mungkin salah satunya kita harus menyediakan bahan pangan yang lebih untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah untuk mengalami kekurangan gizi. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.